Matahari sore menyorot lembut bangunan megah di pinggir kota. Di dalam aula yang dihiasi dengan bunga-bunga putih dan lilin yang berkelap-kelip, pesta pernikahan sedang berlangsung. Suasana meriah menyelimuti ruangan. Lagu-lagu merdu mengalun, tawa dan canda bergema. Sementara para tamu berpakaian indah menari dan menikmati hidangan lezat. Di tengah keramaian, seorang wanita tua dengan rambut putih yang diikat rapi menyelinap masuk ke dalam aula. Ia adalah Nenek Kartini, berusia 70 tahun. Dengan sepasang mata yang masih berbinar, ia berpakaian sederhana dengan gaun hitam yang kusam. Ia mencari sosok yang familiar, sesosok yang telah lama menghilang dari kehidupannya. Nenek Kartini terengah-engah, berusaha menyusuri kerumunan yang padat. Ia mengarahkan pandangannya ke arah pelaminan. Di sana, berdirilah seorang pria tampan, menyeringai dengan senyum yang tak asing bagi Nenek Kartini. Ia mencoba mengenali wanita di samping pria itu. Namun wajahnya terhalang oleh sebuah bunga yang mekar indah. Dengan langkah gontai, Nenek Kartini mendekati pelaminan. Hatinya berdegup kencang. Ia ingin menyapa pria itu, ingin menanyakan kabar, ingin mengetahui bagaimana hidupnya selama ini. "Sumanto," gumam Nenek Kartini, suaranya terdengar gemetar. Sumanto, pria yang kini berpakaian mewah dan berpenampilan berwibawa, menoleh. Seketika wajahnya berubah menjadi kaku. Matanya terbelalak, seperti terkejut melihat sesosok hantu yang datang menghantuinya. "Nenek," gumam Sumanto, suaranya terdengar kaku. Dania, wanita yang kini menjadi istri Sumanto, menatap Nenek Kartini dengan tatapan sinis. Ia berbisik pada Sumanto, "Siapa dia?" Sumanto merasa terkejut dan takut. Ia tak mau menjelaskan siapa Nenek Kartini. Ia berbisik pada Dania, "Jangan hiraukan dia, usir saja dia dari sini." Dania kemudian berteriak dengan suara keras, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Keluar dari sini sekarang." Nenek Kartini terkejut. Mendengar perkataan Dania, ia menatap Dania dengan tatapan sedih. "Aku adalah ibumu," jawab Nenek Kartini dengan suara gemetar. Sumanto dan Dania sama-sama terkejut. Mereka tak percaya apa yang mereka dengar. "Itu bohong," teriak Dania. "Kamu bukan ibunya. Dia sudah meninggal selama 5 tahun yang lalu." Dania kemudian mengambil segelas air dari meja dan menyiram Nenek Kartini dengan kasar. Air itu mengalir di wajah Nenek Kartini, membasahi gaun hitamnya yang kusam. Nenek Kartini terhuyung mundur, merasakan dingin dan hina yang menyerang hatinya. Ia menatap Sumanto dengan tatapan yang menghimpit hati. "Aku ingin memberimu kebahagiaan," bisik Nenek Kartini dengan suara yang lirih. "Tapi kau malah mengusirku." Air matanya mengalir deras, membasahi pipi keriputnya. Sumanto merasa terkejut dan berdosa. Ia teringat masa lalunya, ketika Nenek Kartini menyayangi dan membesarkan dia dengan tulus. Namun, ia telah melupakan Nenek Kartini. Setelah ia menikah dengan Dania, ia takut jika hubungan lama itu akan merusak kehidupannya, yang kini penuh dengan kemewahan. Dania, yang tak mengerti apa yang terjadi, menarik tangan Sumanto dengan marah. "Ayo kita pergi dari sini," bisik Dania. "Jangan hiraukan wanita tua itu." Sumanto ikut terbawa oleh marah. "Dania," ia menarik tangan Dania dan berjalan meninggalkan Nenek Kartini yang terduduk di lantai dengan tangisan yang pecah. Para tamu yang melihat kejadian itu terkejut. Beberapa dari mereka berbisik dengan tak percaya. Namun, tak ada yang berani mendekati Nenek Kartini. Mereka takut terlibat dalam perselisihan antara Sumanto dan wanita tua itu. Nenek Kartini menatap Sumanto yang pergi dengan tatapan yang menghimpit hati. Ia merasa terluka dan terhina. Ia menyangka Sumanto akan menyayangi dan menghormati dia. Namun Sumanto telah mengkhianati perasaannya. "Aku tak akan menyerah," gumam Nenek Kartini dengan tegas. "Aku harus mencari kebenaran. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah ibunya." Nenek Kartini berdiri dengan tegas. Ia mengusap air matanya dan menatap sekeliling aula. Ia mencari seseorang yang bisa membantu dia. Di pojok aula, Nenek Kartini melihat seorang wanita berusia 40 tahun yang sedang menatap dia dengan tatapan yang penuh simpati. Wanita itu bernama Bu Tuti dan ia adalah seorang teman lama Nenek Kartini. Nenek Kartini mendekati Bu Tuti dan berbisik, "Tuti, tolong aku. Aku harus bertemu Sumanto." Bu Tuti menangguk perlahan. Ia tahu kisah Nenek Kartini dan Sumanto. Ia merasakan kesedihan Nenek Kartini dan ingin membantu.
Tenanglah, Kartini, bisik Bu Tuti. Aku akan membantumu. Bu Tuti kemudian mengajak Nenek Kartini keluar dari aula. Mereka berjalan ke sebuah kamar kosong di dekat aula. Bu Tuti memberikan Nenek Kartini segelas air dan menyiapkan kursi untuk Nenek Kartini duduk. Ceritakan semuanya padaku, bisik Bu Tuti dengan nada yang lembut. Nenek Kartini menceritakan segalanya pada Bu Tuti. Ia menceritakan tentang hidupnya bersama Sumanto, tentang kebahagiaan yang pernah ia rasakan, dan tentang rasa sakit yang kini menghantam hatinya. Bu Tuti mendengarkan dengan saksama. Ia memahami betapa hancurnya hati Nenek Kartini. Ia juga mengerti bahwa Nenek Kartini tak akan menyerah sebelum ia mendapatkan kebenaran. Aku tahu Sumanto akan menyesal telah melakukan ini, bisik Bu Tuti. Kita harus mencari cara untuk membuktikan siapa kamu sebenarnya. Bu Tuti menawarkan diri untuk membantu Nenek Kartini mencari bukti. Mereka akan mencari foto-foto lama, surat-surat tua, atau barang-barang yang bisa membuktikan hubungan antara Nenek Kartini dan Sumanto. Kita bisa mencari teman-teman lama Sumanto, kata Bu Tuti. Mungkin mereka bisa membantu kita. Nenek Kartini mengangguk setuju. Ia berharap ada seseorang yang masih mengingat hubungan antara dia dan Sumanto. Aku tak akan menyerah, kata Nenek Kartini dengan tegas. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah ibunya. Bu Tuti mengusap tangan Nenek Kartini dengan lembut. Tenanglah, Kartini, bisik Bu Tuti. Kita akan mencari keadilan untukmu. Mereka kemudian meninggalkan kamar kosong itu dan mulai mencari bukti. Mereka mengunjungi rumah-rumah lama Sumanto dan menanyakan kabar pada teman-teman lamanya. Namun, tak semua orang mau membantu. Beberapa dari mereka takut terlibat dalam perselisihan antara Nenek Kartini dan Sumanto. Sumanto adalah orang yang berkuasa sekarang, kata seorang teman lama Sumanto dengan nada yang takut. Dia bisa mencelakai kamu jika kamu membantu wanita tua itu. Nenek Kartini merasa sedih mendengar perkataan itu. Ia mengingat masa lalu, ketika Sumanto masih berusia muda dan menyayangi dia dengan tulus. Namun, sekarang Sumanto telah berubah. Bu Tuti menarik tangan Nenek Kartini dengan lembut. Jangan berputus asa, Kartini, bisik Bu Tuti. Kita akan mencari bukti lain. Kita akan menemukan keadilan untukmu. Mereka terus mencari bukti. Mereka mengunjungi perpustakaan dan mencari data tentang Sumanto di internet. Akhirnya, mereka menemukan sebuah foto lama yang menunjukkan Sumanto bersama Nenek Kartini ketika Sumanto masih berusia 5 tahun. Foto itu diambil di depan rumah lama Nenek Kartini. Bu Tuti menunjukkan foto itu pada Nenek Kartini. Nenek Kartini menatap foto itu dengan tangisan yang pecah. Ini aku dan Sumanto, teriak Nenek Kartini dengan suara yang gemetar. Ini buktinya. Bu Tuti mengusap tangan Nenek Kartini dengan lembut. Tenanglah, Kartini, bisik Bu Tuti. Kita sudah menemukan buktinya. Sekarang, kita harus menunjukkannya pada Sumanto. Mereka berdua kemudian kembali ke aula pesta pernikahan. Suasana pesta masih meriah, namun Nenek Kartini tak lagi merasakan kebahagiaan. Ia hanya merasakan rasa sakit yang menghantam hatinya. Bu Tuti menunjuk Sumanto yang sedang berbincang dengan beberapa tamu. Itu dia, bisik Bu Tuti. Nenek Kartini menatap Sumanto dengan tatapan yang tajam. Ia ingin menunjukkan foto itu pada Sumanto dan membuktikan siapa dia sebenarnya. Namun, Sumanto tampak tak mengenali Nenek Kartini. Ia berbicara dengan para tamu dengan senyum yang tersenyum. Nenek Kartini merasa terkejut dan marah. Ia berteriak dengan suara yang keras, "Sumanto, ini aku, ibumu." Para tamu menoleh ke arah Nenek Kartini. Sumanto menoleh dan terkejut melihat Nenek Kartini. Ia menarik tangan Dania dan berusaha untuk menjauh dari Nenek Kartini. "Jangan mendekati aku," teriak Sumanto. "Kamu bukan ibunya." Nenek Kartini menunjukkan foto itu pada Sumanto. "Lihatlah," teriak Nenek Kartini. "Ini kita bersama. Ini buktinya." Sumanto menatap foto itu dengan terkejut. Ia mengenali diri sendiri dalam foto itu. Namun ia tak mengenali wanita tua di sampingnya. "Ini adalah ibumu," teriak Bu Tuti dengan tegas. "Jangan menyangkal lagi." Sumanto merasa terkejut dan berdosa. Ia mengingat masa lalunya, ketika Nenek Kartini menyayangi dan membesarkan dia dengan tulus. Namun, ia telah melupakan Nenek Kartini. Setelah ia menikah dengan Dania, ia takut jika hubungan lama itu akan merusak kehidupannya, yang kini penuh dengan kemewahan. Sumanto terdiam sejenak. Ia menatap Nenek Kartini
dengan tatapan yang menghimpit hati. Ia merasa berdosa telah melupakan Nenek Kartini dan mengusirnya dari pesta pernikahannya. "Maafkan aku, Ibu," bisik Sumanto dengan nada yang rendah. Nenek Kartini menatap Sumanto dengan tatapan yang penuh harapan. Ia ingin Sumanto mengakui kesalahannya dan menerima dia kembali ke dalam hidupnya. "Aku tak ingin menyakitimu, Ibu," bisik Sumanto dengan nada yang penuh penyesalan. "Aku takut jika hubungan kita akan merusak kehidupanku yang kini penuh dengan kemewahan." Nenek Kartini menangis. Ia merasa terluka mendengar perkataan Sumanto. Ia menyangka Sumanto akan menyayangi dan menghormati dia. Namun Sumanto masih mengutamakan kemewahan daripada cinta dan hormat. "Aku tak ingin kemewahan," gumam Nenek Kartini, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin kamu menghormatiku sebagai ibumu." Dania yang menyaksikan percakapan itu merasa terkejut dan marah. Ia tak mengerti mengapa Sumanto mengakui wanita tua itu sebagai ibunya. Ia menarik tangan Sumanto dengan keras. "Ayo kita pergi dari sini," bisik Dania dengan nada yang mengancam. "Jangan hiraukan wanita tua itu." Sumanto merasa terbebani oleh permintaan Dania. Ia ingin menjelaskan segalanya pada Dania, namun ia takut akan merusak hubungan mereka. "Maafkan aku, Ibu," bisik Sumanto pada Nenek Kartini dengan nada yang sedih. "Aku tak bisa melakukan apapun sekarang. Aku harus menuruti istriku." Nenek Kartini menatap Sumanto dengan tatapan yang menghimpit hati. Ia merasa terkecewa dan terhina. Ia menyangka Sumanto akan menyayangi dan menghormati dia. Namun Sumanto memilih untuk menuruti istrinya daripada mengakui dia sebagai ibunya. Sumanto kemudian menarik tangan Dania dan berjalan meninggalkan Nenek Kartini yang terduduk di lantai dengan tangisan yang pecah. Para tamu menatap Nenek Kartini dengan tatapan yang penuh simpati. Namun tak ada yang berani mendekati dia. Bu Tuti mendekati Nenek Kartini dan mengusap tangannya dengan lembut. "Tenanglah, Kartini," bisik Bu Tuti. "Aku akan selalu menemanimu." Nenek Kartini menangis dalam pelukan Bu Tuti. Ia merasa terluka dan terhina. Ia menyangka Sumanto akan menyayangi dan menghormati dia. Namun Sumanto telah mengkhianati perasaannya. "Aku tak akan menyerah," gumam Nenek Kartini dengan tegas. "Aku harus mencari keadilan." Nenek Kartini menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan tegas. Ia mengusap air matanya dan menatap sekeliling aula. Ia mencari seseorang yang bisa membantu dia. Di pojok aula, Nenek Kartini melihat seorang pria berusia 50 tahun yang sedang menatap dia dengan tatapan yang penuh simpati. Pria itu bernama Pak Supardi dan ia adalah seorang pengacara terkenal di kota itu. Nenek Kartini mendekati Pak Supardi dan berbisik, "Pak, tolong saya ingin menuntut Sumanto." Pak Supardi mengangguk perlahan. Ia mengenal Sumanto dan tahu bahwa Sumanto adalah orang yang berkuasa. Namun, ia juga merasakan kesedihan Nenek Kartini dan ingin membantu. "Tenanglah," bisik Pak Supardi. "Aku akan membantumu." Pak Supardi mengajak Nenek Kartini keluar dari aula. Mereka berjalan ke sebuah ruangan kecil di samping aula, tempat Pak Supardi biasanya menerima klien. "Ceritakan semua padaku," kata Pak Supardi dengan nada yang tenang. Nenek Kartini menceritakan segalanya pada Pak Supardi. Ia menceritakan tentang kehidupannya bersama Sumanto, tentang kebahagiaan yang pernah ia rasakan, dan tentang rasa sakit yang kini menghantam hatinya. Ia menceritakan bagaimana Sumanto mengusirnya dari pesta pernikahannya dan menyangkal hubungan mereka. Pak Supardi mendengarkan dengan saksama. Ia memahami betapa hancurnya hati Nenek Kartini. Ia juga mengerti bahwa Nenek Kartini ingin mencari keadilan. "Tenanglah," kata Pak Supardi, "aku akan membantumu. Aku akan menuntut Sumanto agar ia mengakui kamu sebagai ibunya dan memberikan kompensasi atas perlakuan yang tidak manusiawi itu." Nenek Kartini menangis harapan. Ia menyangka tak ada yang akan membantu dia. Namun, Pak Supardi menawarkan diri untuk memperjuangkan keadilan untuk dia. "Terima kasih," bisik Nenek Kartini dengan suara yang gemetar. "Aku tak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu." Pak Supardi mengusap tangan Nenek Kartini dengan lembut. "Tak usah berterima kasih," kata Pak Supardi. "Aku akan membantumu mencari keadilan." Pak Supardi kemudian menjelaskan prosedur hukum yang akan dilakukan. Ia akan menyiapkan surat permohonan untuk menuntut Sumanto. Ia juga akan mencari bukti tambahan untuk memperkuat kasus Nenek Kartini. "Aku akan melakukan segalanya untuk memperjuangkan hakmu,"
kata Pak Supardi dengan tegas. Nenek Kartini merasa sedikit lebih tenang. Ia mempercayai Pak Supardi akan membantunya mencari keadilan. Mereka kemudian meninggalkan ruangan itu dan kembali ke aula pesta pernikahan. Nenek Kartini ingin menunjukkan pada Sumanto bahwa ia tak akan menyerah. Ia akan memperjuangkan haknya sampai akhir. Sumanto dan Dania sedang menikmati hidangan makan malam. Sumanto terlihat gugup dan takut. Ia takut jika Nenek Kartini akan mencari kesalahan lagi. Nenek Kartini mendekati meja Sumanto dan Dania dengan tegas. "Sumanto, aku ingin menjelaskan segalanya," kata Nenek Kartini dengan suara yang tegas. Sumanto menatap Nenek Kartini dengan tatapan yang takut. "Aku tak mau mendengarnya," jawab Sumanto dengan nada yang kaku. Nenek Kartini menunjuk Pak Supardi yang berdiri di belakang dia. "Ini adalah pengacaraku," kata Nenek Kartini. "Dia akan menuntutmu atas perlakuanmu yang tidak manusiawi." Sumanto terkejut. Ia tak menyangka Nenek Kartini akan sampai pada tahap ini. Ia merasa takut dan berdosa. Ia telah menghancurkan hati ibunya sendiri. Ia mencoba menarik Dania kejauh dari Nenek Kartini. "Ayo kita pergi," bisik Sumanto pada Dania. "Jangan hiraukan wanita tua itu." Namun, Dania tetap berdiri tegak. Ia merasa terkejut dan ingin tahu lebih jauh tentang hubungan antara Sumanto dan Nenek Kartini. "Tunggu sebentar," kata Dania dengan nada yang tegas. "Aku ingin mendengar kisahnya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya." Sumanto merasa terbebani oleh permintaan Dania. Ia takut jika hubungan lamanya akan terbongkar dan merusak kehidupannya yang kini penuh dengan kemewahan. "Dania, jangan mendengarkan dia," bisik Sumanto dengan nada yang mengancam. Nenek Kartini menatap Sumanto dengan tatapan yang menghimpit hati. Ia merasa terluka mendengar perkataan Sumanto. Ia menyangka Sumanto akan menyayangi dan menghormati dia. Namun Sumanto masih mengutamakan kemewahan daripada cinta dan hormat. "Sumanto, aku menyayangimu," bisik Nenek Kartini dengan nada yang sedih. "Aku tak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin menjalani hidup yang tenang dan bahagia bersamamu." Sumanto menatap Nenek Kartini dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ia mengingat masa lalunya ketika Nenek Kartini menyayangi dan membesarkan dia dengan tulus. Namun, ia telah melupakan Nenek Kartini. Setelah ia menikah dengan Dania, ia takut jika hubungan lama itu akan merusak kehidupannya yang kini penuh dengan kemewahan. "Aku tahu," bisik Sumanto dengan nada yang sedih. "Namun, aku tak bisa melakukan apapun sekarang. Aku harus menuruti istriku." Nenek Kartini menangis harapan. Ia menyangka Sumanto akan menyayangi dan menghormati dia. Namun Sumanto memilih untuk menuruti istrinya daripada mengakui dia sebagai ibunya. Dania menatap Sumanto dengan tatapan yang penuh keingintahuan. Ia ingin mendengar kisah Sumanto dan Nenek Kartini. Ia ingin tahu siapa wanita tua itu sebenarnya. "Ceritakan padaku, Sumanto," kata Dania dengan nada yang lembut. "Siapa dia?" Sumanto merasa terbebani oleh permintaan Dania. Ia takut jika hubungan lamanya akan terbongkar dan merusak kehidupannya yang kini penuh dengan kemewahan. Sumanto menarik napas dalam-dalam dan menatap Nenek Kartini dengan tatapan penuh penyesalan. Ia mengingat masa lalunya ketika Nenek Kartini menyayangi dan membesarkan dia dengan tulus. Ia teringat masa kecilnya ketika Nenek Kartini selalu menemaninya bermain di sawah, membuatkan makanan kesukaannya, dan menceritakan dongeng sebelum tidur. "Dia adalah ibumu," bisik Sumanto dengan suara yang gemetar. Dania terkejut. Ia tak percaya apa yang ia dengar. Ia menatap Nenek Kartini dengan tatapan yang penuh keingintahuan. "Ibu," tanya Dania dengan nada yang heran. "Kenapa kamu tak menceritakan padaku?" Sumanto merasa terkejut dan berdosa. Ia tak menyangka hubungan lamanya akan terbongkar secepat ini. Ia takut jika Dania akan meninggalkan dia. "Aku takut jika kau akan meninggalkan aku," bisik Sumanto dengan nada yang penuh penyesalan. Dania menatap Sumanto dengan tatapan yang penuh kecewa. Ia merasa terkecewa karena Sumanto menyembunyikan rahasia itu dari dia. "Kenapa kamu mengusirnya?" tanya Dania dengan nada yang sedih. Sumanto menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk menjelaskan segalanya pada Dania. Ia menceritakan bagaimana ia telah melupakan Nenek Kartini setelah ia menikah dengan Dania. Ia takut jika hubungan lamanya akan merusak kehidupannya yang kini penuh dengan kemewahan. "Aku takut jika kau akan meninggalkan aku,"
bisik Sumanto dengan nada yang penuh penyesalan. Dania menatap Sumanto dengan tatapan yang penuh cinta. Ia mengerti perasaan Sumanto. Ia tahu bahwa Sumanto menyayangi dia. Aku tak akan meninggalkanmu, bisik Dania dengan nada yang lembut. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Sumanto menatap Dania dengan tatapan yang penuh harapan. Ia merasakan cinta Dania yang tak terbatas. Terima kasih, bisik Sumanto dengan nada yang penuh syukur. Dania kemudian mendekati Nenek Kartini dan mengusap tangannya dengan lembut. Maafkan Sumanto, bisik Dania. Dia sudah menyesali perbuatannya. Nenek Kartini menatap Dania dengan tatapan yang penuh harapan. Ia menyangka Dania akan menolak dia. Namun Dania justru menunjukkan simpati padanya. Terima kasih, bisik Nenek Kartini dengan nada yang penuh syukur. Aku hanya ingin Sumanto mengakui aku sebagai ibunya. Dania mengangguk perlahan. Ia mengerti perasaan Nenek Kartini. Ia tahu bahwa Nenek Kartini hanya ingin dihormati dan dicintai oleh anaknya. Aku akan membantu Sumanto mengakui kamu sebagai ibunya, bisik Dania dengan nada yang lembut. Dania mendekati Nenek Kartini dan mengusap tangannya dengan lembut. Maafkan Sumanto, bisik Dania. Dia sudah menyesali perbuatannya. Nenek Kartini menatap Dania dengan tatapan yang penuh harapan. Ia menyangka Dania akan menolak dia. Namun Dania justru menunjukkan simpati padanya. Terima kasih, bisik Nenek Kartini dengan nada yang penuh syukur. Aku hanya ingin Sumanto mengakui aku sebagai ibunya. Dania mengangguk perlahan. Ia mengerti perasaan Nenek Kartini. Ia tahu bahwa Nenek Kartini hanya ingin dihormati dan dicintai oleh anaknya. Aku akan membantu Sumanto mengakui kamu sebagai ibunya, bisik Dania dengan nada yang lembut. Sumanto merasa terkejut dan tersentuh oleh perkataan Dania. Ia tak menyangka Dania akan membantu dia menyelesaikan masalah ini. Ia merasa bersyukur memiliki istri yang baik hati dan memahami. Terima kasih Dania, bisik Sumanto dengan nada yang penuh syukur. Mereka bertiga kemudian duduk bersama di meja makan malam. Suasana menjadi sedikit lebih rileks. Sumanto menceritakan kisah hidupnya pada Dania dan Nenek Kartini. Ia menceritakan tentang masa kecilnya, tentang kehidupannya bersama Nenek Kartini, dan tentang kesalahan yang telah ia perbuat. Nenek Kartini mendengarkan dengan saksama. Ia mengerti bahwa Sumanto telah menyesali perbuatannya. Ia merasa sedikit lebih tenang. Dania juga mendengarkan dengan saksama. Ia mengerti perasaan Sumanto dan Nenek Kartini. Ia ingin membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Aku ingin mengajak kamu tinggal bersama kami, kata Dania pada Nenek Kartini dengan nada yang lembut. Kita bisa menjalani hidup bersama dengan bahagia. Nenek Kartini terkejut mendengar perkataan Dania. Ia tak menyangka Dania akan menawarkan diri untuk menerima dia ke dalam hidupnya. Terima kasih, bisik Nenek Kartini dengan nada yang penuh syukur. Aku akan mencoba untuk menjalani hidup bersama kalian. Sumanto dan Dania merasa bahagia mendengar perkataan Nenek Kartini. Mereka bertiga kemudian bersulang bersama. Untuk kebahagiaan kita, bisik Sumanto dengan nada yang penuh harapan. Mereka bertiga kemudian melanjutkan pesta pernikahan. Suasana pesta menjadi lebih hangat dan meriah. Sumanto merasa bahagia karena telah mendapatkan kembali cinta dan hormat dari ibunya. Ia berjanji akan menyayangi dan menghormati Nenek Kartini sepanjang hidupnya. Dania juga merasa bahagia karena telah mendapatkan keluarga yang lengkap. Ia berjanji akan menyayangi Nenek Kartini seperti ibunya sendiri. Nenek Kartini merasa bahagia karena telah mendapatkan kembali cinta dan hormat dari anaknya. Ia berharap bisa menjalani hidup yang tenang dan bahagia bersama Sumanto dan Dania. Mereka bertiga kemudian menjalani hidup yang bahagia bersama. Mereka mengajarkan kita bahwa cinta dan hormat tak pernah terlambat untuk diberikan. Nenek Kartini menikmati hidup barunya bersama Sumanto dan Dania. Sumanto menurutinya dengan penuh hormat, menceritakan setiap kisahnya, dan meluangkan waktu bersamanya. Dania menyayangi Nenek Kartini seperti ibunya sendiri, membantu Nenek Kartini menjalankan aktivitas sehari-hari. Kisah Nenek Kartini mengajarkan kita bahwa tak pernah terlambat untuk mencari keadilan dan menyatukan hubungan yang terputus. Cinta dan hormat adalah nilai yang tak pernah usang dan selalu menyatukan hati. Tamat. Semoga cerita ini menginspirasi dan mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati orang tua dan mencari keadilan dalam hidup.